Yang orang ngamalkan ayat kursi itu rumahnya itu ada bentengnya. Jadi kalau ada orang jahat yang mau mengirimkan sesuatu yang tidak kasat mata, insya Allah akan mental dengan apa? Mengamalkan ayat kursi. Insya Allah. Sebab ini keutamaannya besar sekali hadirin. Siapa dari kita yang tidak mau masuk surga dengan cara yang mudah seperti ini? Hanya mengamalkan ayat kursi di setiap selesai kita menunaikan sholat maktubah atau sholat fardu. Mudah-mudahan kita selalu diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam riwayat lain juga disebutkan la yuwadhibu 'alaiha illa siddiqun aw 'abid. Tidak ada orang yang mengamalkan ayat kursi dalam kehidupannya kecuali dia benar-benar orang yang memiliki komitmen kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dia adalah seorang ahli ibadah, atau bahasa kita orang alim. Orang alim yang sejati itu apa? Orang yang mengamalkan ayat kursi, bukan orang yang hanya sekedar pakai kopiah, pakai baju koko, pakai sarung, bukan. Itu hanya penampilan. Salah satu ciri-cirinya kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengamalkan ayat kursi. Banyak sekali riwayat. Ya, ini sudah kita sebutkan berapa tadi. Mengamalkannya secara umum, kapanpun kita baca. Kemudian ketika kita itu mendapatkan gangguan dari setan, nah kita juga baca itu. Kemudian saat kita hendak tidur. Kemudian juga saat kita setelah melaksanakan apa? Sholat fardu. Nah, ini juga termasuk waktu yang dianjurkan untuk membaca ayat kursi. Di sini ada tambahan keutamaan yang disebutkan bagi orang yang mengamalkannya saat hendak tidur. Anna man qara'aha, bahwasanya orang yang membacanya idza akhadha madji'ahu, ketika dia hendak tidur, ammanahullahu ala nafsihi wa jarihi wa jari jarihi wal abiyati haulahu. Masya Allah. Kalau ada orang yang hendak tidur kemudian dia baca ayat kursi, Allah akan memberikan keamanan untuk dirinya, keamanan untuk tetangganya, dan keamanan untuk tetangga-tetangganya. Itu kira-kira berapa rumah ini? Misalnya Pak Winaryo baca ini, malam ini insya Allah baca ayat kursi, beliau insya Allah aman. Aman, amin. Oh, nggak ada yang amin. Semuanya aman, amin. Harus semuanya. Kalau cuma satu-satu nggak diaminin. Orang yang baca diberikan keamanan, tetongganya juga dapat keamanan, tetonggonya juga semua dapat aman. Wal abiyatakul haulahu, dan semua rumah yang ada di sekelilingnya. Makanya kalau kita itu mungkin merasa kok tempat kita aman, sedangkan kita ini tidur ya tidur, tidak pernah baca apa-apa. Ya palingan tadi baca status itu, tidur. Tapi kok aman-aman terus hidup kita? Mungkin saja ada orang-orang yang di sekeliling kita ini yang baca ayat kursi. Kita yang dapat barokahnya, diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan hanya menjadi orang yang dikasih, jadilah orang yang mengasihi. Yaitu dengan mengamalkannya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini banyak sekali riwayatnya, tapi saya akan mengambil beberapa di antaranya. Di sini juga yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa orang yang istiqomah membaca di rumahnya, ya dalam keadaan secara umum, tidak harus dia sebelum tidur ataupun dalam melakukan aktivitas, dia gemar membaca ayat kursi. Atau misalnya kita mudahkannya seperti inilah, membaca Rotibul Haddad di rumahnya, selain di pengajian-pengajian ini, tapi setiap hari di rumah dia baca Rotibul Haddad, mau ba'da maghrib ataupun ba'da isya. Kalau teman saya itu ya orang Solo, pagi rotib, ba'da subuh rotib, ba'da zuhur rotib, ba'da asar rotib, ba'da maghrib rotib, ba'da isya rotib. Masya Allah. Ini saya bilang kalau jenengan pertahankan ini, insya Allah ada cikal bakal jadi wali. Iya, yang penting istiqomah.
Yang penting bukan cuma pengakuan. Kadang-kadang juga orang gitu. Saya ngamalkan ini, padahal di rumah ndak bikin apa-apa. Itu hanya pengakuan. Nauzubillahi min dzalik. Dikatakan makuri'at ayatul kursi fi darin, tidaklah dibaca ayat kursi di rumah, di suatu rumah, illa hajarat hasyayatin saladina yawman. Rumah yang dibacakan ayat kursi, setan akan meninggalkan rumah itu selama 30 hari. Aman nggih? Aman. Jadi 30 hari ke depan aman, Pak. 5 hari selamanan agak kosongan. Ya, tapi kan beliau ini termasuk yang baca tiap hari. Alhamdulillah. Jadi 30 hari itu aman. La yadkhuluha sahirun wala sahiratun arba'ina lailah. Termasuk juga yang tidak bisa masuk ke dalam rumah tersebut, atau yang tidak bisa masuk jurus-jurus mereka, yaitu para penyihir. Yang orang ngamalkan ayat kursi itu rumahnya itu ada bentengnya. Jadi kalau ada orang jahat yang mau mengirimkan sesuatu yang tidak kasat mata, insya Allah akan mental dengan apa? Mengamalkan ayat kursi, insya Allah. Selama 40 hari. Kemudian dikatakan, ya Ali alimha waladaka wa ahlaka wa jiranaka. Wahai Imam Ali, katakan jeng Nabi Muhammad SAW, ajarkan ayat kursi ini kepada anakmu, kepada keluargamu, kepada tetangga-tetanggamu. Fama nazalat ayatun a'dhamu minha, karena sesungguhnya tidak ada ayat yang turun yang lebih agung daripada ayat kursi. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada juga tambahan tambahan. Ya, bagi kita misalnya setelah habis sholat baca ayat kursi. Kalau kita langsung baca ayat kursi itu sebenarnya cukup. Ada. Langsung misalnya ada yang mengamalkan setelah ada sholat itu baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian ada juga yang megang dada ini sebelah kiri terus baca apa? Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bisa dilanjutkan dengan doa Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri warfa' li dhikri wa tahhir li qalbi wa nawwir li qalbi warfa' li dhikri wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu baca ayat kursi. Baca ayat kursi. Langsung dibaca, Masya Allah, bagus. Tapi juga ada di dalam riwayat, bagi orang yang ingin membaca dengan tambahan bacaan, ada riwayat dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini juga bisa kita tambahkan sebelum baca ayat kursi. Apa itu? Allahumma inni uqaddimu ilaika baina yaday kulli nafasin wa lamhatin wa tarfatin yatrifu biha ahlus samawati wa ahlul ardi wa kullu syai'in fi ilmika kainun aw qad kana uqaddimu ilaika baina yaday dzalika kulli. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sampun hafal napa dereng? Sampun dereng. Menawi dereng monggo YouTube. Atau sami-sami nggih. Nggih. Allahumma inni uqaddimu ilaika baina yaday kulli nafasin wa lamhatin wa tarfatin yatrifu biha ahlus samawati wa ahlul ardi wa kullu syai'in huwa fi ilmika kainun aw qad kana uqaddimu ilaika baina yaday
dzalika kullihi. Setelahnya langsung baca ayat kursi. Dikatakan kalau kita baca ini ada fadilah tambahan. Kalau kita baca ini sebelum ayat kursi ada fadilah tambahan. Apa itu? Dikatakan fa innal laila wan nahar arba'un wa ishruna sa'ah. Sehari semalam itu terdapat 24 jam. Laisa minha sa'atun illa wa yas'adu liqari'iha sab'una alfi hasanah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini kalau ada orang yang ngamalkan ini 5 waktu. Allahumma inni uqaddimu ilaika baina yaday kulli nafasin wa lam'atin wa tarfatin yatrifu bi ahlus samawati wa ahlul ardi wa kullu syai'in huwa fi ilmika kainun aw qad kana uqaddimu ilaika baina yaday dzalika kullih. Kemudian baca ayat kursi setiap habis sholat. Dikatakan setiap jam yang dilewati oleh orang ini dalam sehari itu berapa jam? 24 jam. Setiap jam akan diangkat darinya dan akan tercatat untuknya 70 juta pahala. Pinten? 70 juta. Mana masuk akal ini? Ya iyalah, kita pakai hitung-hitungan kita, pedagang semua di sini soalnya. Yang jual ini, untung ini. Jadi kita ini dagangnya sama Allah ini. Maka tidak ada hitung-hitungan manusia, tidak ada seperti itu. Jadi kita ngamalkan ini, pahala yang tercatat berapa? 70 juta pahala setiap jam. 70 juta kali 24. Monggo. Itu. Pinten, Pak? Kathah nggih. Itu kalau diamalkan 1 hari. Coba kalau diamalkan 2 hari, 1 bulan, 1 tahun, atau seumur hidup, Masya Allah. 70 juta, sab'una alfi hasanah, wa tashtagilul malaikatu bidzalik. Saking banyak pahala yang dia raih, malaikat sibuk katanya. Sibuk hitung-hitung pahala untuk orang ini. Wa hadza binisbati ila sa'atin wahidah. Fama baluka bil yawm wal laila wal jum'ah wa syahr was sanah wa halumma jarrah kama qala ulama'una rahimahumullahu ta'ala. Mugi-mugi kita bisa mengamalkan semuanya. Dengan istiqomah diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini saya tambah 2 riwayat, kemudian saya tutup insyaallah. Ini masih menjelaskan tentang keutamaan dari ayat kursi. Dikatakan inna fatihatal kitab, sesungguhnya surat al-fatihah, wa ayatal kursi, dan ayat kursi, wa ayataini min Ali Imran, dan 2 ayat dari Ali Imran. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa wal azizul hakim. Inna dina indallahil islam. Ini 2 ayat ini, wa qulillahumma malikal mulki ila akhir ayat. Ini juga termasuk bacaan yang diajarkan oleh para ulama. Apa itu? Al-Fatihah, ayat kursi, 2 ayat surat Ali Imran, syahidallahu annahu la ilaha. Ini 2 ayat dari surah Ali Imran. Ini kalau dibaca, apa keutamaannya? Disebutkan. Jadi surat-surat ini bertanya kepada Allah. Ayat-ayat ini bertanya kepada Allah. Qulna ya Rabbi tuhbituna ila ardika. Wahai Allah, engkau menurunkan kami di atas bumimu. Wa ila man ya'sika, dan engkau turunkan kami kepada orang-orang yang bermaksiat kepadamu. Siapa itu orang-orang yang bermaksiat kepada Allah? Ya kita. Maksudnya ini surat ini ngadu sama Allah. Kenapa engkau turunkan aku, wahai Allah, di bumimu kepada orang-orang yang bermaksiat kepadamu? Qala Allahu azza wa jalla, Allah berfirman, bi halaftu la yaqra'ukunna ahadun min ibadi ba'da kulli salatin illa ja'altul jannata mathwahu ala ma kana minhu. Kalau ada orang katanya yang membaca surat Al-Fatihah, kemudian membaca ayat kursi dan 2 ayat dari surat Ali Imran, syahidallahu annahu la ilaha illahu
Maka kata Allah, tidak ada yang membaca kalian, wahai surat-surat dan ayat-ayat. Jadi istilahnya ada dialog antara Allah dan surat-surat itu. Tidak ada yang membaca kalian dari hamba-hambaku setelah dia sholat, kecuali aku jadikan surga sebagai tempat dia kembali. Nah, ini juga termasuk tambahan gitu. Wa askantuhu hadratal qudsi, dan aku akan berikan dia tempat yang mulia. Wa nadartu ilaihi bi'ainil magnuna fi kulli yawmin 70 marrah, dan aku akan pandang dia selama di surga setiap hari dengan 70 pandangan. Wa laqadaitu lahu kulla yawmin 70 hajatan. Nah, ini juga ada berkaitan dengan dunia, hadirin. Setiap hari urusan dunianya ada 70 hajat dunianya akan aku kabulkan setiap hari. Orang-orang yang banyak hajat kita ini, banyak keinginan. Nah, ini juga termasuk fadilah dari baca ayat kursi. Allah akan memberikan atau mengijabahi kebutuhan-kebutuhan kita. Adna hal maghfirah, paling ringan yang akan diberikan oleh Allah adalah maghfirah, yaitu ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan Al-Habib Abdullah bin Alawil Haddad ini juga termasuk yang mengamalkan ini. Habib Abdullah dikatakan di sini, fakana sayyiduna sahibur ratib yad'u ba'da du'ail ma'thur ba'da shalawatil mafruḍah, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayna rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Subhanallah, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Setelah itu ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian beliau berdoa. Setelah itu beliau mengangkat tangannya, tsumma yad'u wa yarfa'u yadayhi. Habib Abdullah Al-Haddad habis baca ini beliau berdoa. Setelah berdoa, tsumma ba'da du'a yaqra'u sirran al-Fatihah. Kemudian setelah doa beliau sirril Fatihah, membaca Fatihah secara sir. Setelah itu beliau baca Allahumma inni uqaddimu ilaika baina yaday kulli nafasin wa lamhatin, yang tadi kita baca itu beliau baca. Wa ayatul kursi, kemudian disusul dengan ayat kursi, dan 2 ayat dari Ali Imran tadi, syahidallahu annahu la ilaha illahu. Ini diamalkan oleh beliau, dan insya Allah kita semuanya dapat keberkahan dari beliau. Kalau tidak bisa mengamalkan semuanya, minimal ayat kursi. Mudah-mudahan kita di sini berharap ilmu yang kita dapatkan ini adalah ilmu yang manfaat, yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita, dan semoga Allah berkat ayat kursi yang insya Allah akan selalu kita amalkan, Allah selalu akan menjaga kita fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli sul wa ma'mul wa ila hadratin nabiyir rasul sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.